Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang nomor 4.22. Ini masih di design operation ya, design operation. Oke, langsung saja ke soalnya. Di sini kita 4.22, soal 4.22. Di sini kita sudah disediakan rangkaiannya di sini, yaitu voltage divider. Tetapi Anda perhatikan di sini untuk R1, RC ini belum ada nilainya. Untuk R2-nya ini punyanya R2 dan RE-nya itu sudah ada. R2-nya 18 kilo, RE-nya 1,2 kilo. Nah, selanjutnya yang diketahui lagi di sini adalah given that ICQ sama dengan 2 mA. Jadi ICQ-nya sebesar 2 mA atau diumpamanyakan customer. Jadi customernya minta ICQ-nya harus 2 mA. Terus VCIQ-nya tegangan outputnya yaitu 10 volt. Arus outputnya 2 mA, tegangan outputnya 10 volt. Nah, kita disuruh menentukan nilai R1, determine R1 and RC for the network of figure 4.60. Jadi kita harus menentukan R1 dan RC-nya. Di situ belum diketahui. Oke, langsung saja kita bahas. Saya kasih bocoran untuk pembahasan atau penyelesaian yang ada dalam buku itu dia diselesaikan R1-nya dulu atau dicari R1-nya dulu. Dilanjutkan RC-nya. Nah, kita coba di sini kita cari RC-nya dulu. Jadi kita balik. Untuk penyelesaian soal ini tidak ada urutan bakunya, tidak ada step by step bakunya harus mencari R1 dulu baru RC. Tidak. Anda boleh mencari RC dulu baru R1. Itu tergantung lagi-lagi ya, perlu dicatat lagi-lagi itu tergantung variabel atau parameter yang sudah diketahui dalam soal ini. Jadi yang diketahui itu apa? Yang diketahui di sini kebetulan yang diketahui ICQ dan VCQ. Terus di situ ada R2 dan RE-nya juga sudah diketahui. Jadi Anda manfaatkan semua rumus yang berhubungan dengan voltage divider untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi seperti itu. Karena nggak ada apa itu namanya aturan bakunya untuk menyelesaikan dari ini ke sini ke sini. Beda halnya dengan yang metode analisis. Kalau metode analisis itu ada urutannya. Ya, biasanya seringkali itu yang dicari itu IB dulu, baru IC, terus VCE. Jadi seperti itu urut-urutannya jelas sudah ada. Kalau di sini kita harus kreatif. Jadi di buku yang diselesaikan itu R1 baru RC. Kita coba ini, kita selesaikan RC-nya dulu. Oke, ayo kita mulai kita selesaikan RC-nya dulu. Diketahui di situ ICQ-nya sudah 2 mA, terus VCQ-nya 10 volt. Ini adalah parameter yang penting di sini. Oke, ICQ, VCQ. Kita cari RC-nya dulu. Kita coba ini, kita coba dulu. RC, tanda tanya. Rumus yang melibatkan VCEQ atau VCE dengan ICQ itu kira-kira apa? Nah, itu harus Anda cari dulu. Oke, yang berhubungan dengan itu adalah VCE, VCEQ boleh sama dengan VCC. Mohon maaf, VCC-nya juga sudah diketahui 18 volt. VCEQ sama dengan VCC minus ICQ atau IC kali RC plus RE di sini. Nah, di sini yang diketahui dalam soal VCE sudah ada, VCC sudah ada, IC juga sudah ada atau ICQ, RC ditanyakan, RE sudah ada. Nah, tinggal satu variabel yang belum ada. Berarti dari rumus ini kita manfaatkan untuk mencari RC. Seharusnya nanti akan ketemu RC-nya berapa. Oke, ayo kita eksekusi. VCEQ-nya itu 10 volt sama dengan VCC-nya 18 volt dikurangi ICQ-nya 2 mA. 2 mili gini. Dikali dengan RC plus
RE-nya langsung saya tulis 1,2K. Nah, oke, ini kita masukkan 10 sama dengan 18, nggak usah volt, nggak apa-apa. 2M kali RC minus 2M kali RC, boleh seperti ini, plus 2M kali 1,2K. Nah, ini bisa kita coret ini. Nah, bisa kita coret. Mili sama ininya bisa kita coret. 1,2 dikali dengan 2 mili ya. Jadi seperti itu. Oke. 10 sama dengan 18 minus 2 mili kali RC plus 2 kali 1,2. Hasilnya sebentar. Hasilnya 2,4. 2 sebentar. 2,4 volt ya, 2,4 volt. 2,4 tutup kurung. Oke. Ini boleh kita pindah ruas ya. Yang rombongan ini boleh kita pindah ruas. Ini juga pindah ruas. Nah, terus akan menjadi 2 mili kali RC. Mili ini 10 pangkat minus 3 ya. Boleh Anda tulis 10 pangkat minus 3. Sama dengan, mohon maaf. Ada lagi seharusnya. Saya hapus dulu. Ditambah 2,4 sama dengan 18 minus 10. 18 minus 10. 18 minus 10 ini hasilnya 8 ya. 8. Hasilnya sama dengan 8. Terus 2,4 pindah. Berarti saya tulis saja biar cukup nanti untuk yang kedua. Nah, ini saya kasih gini. Agak mepet-mepet ya. Jadi 2 mili kali RC sama dengan ini 8 ya. 18 minus 10 sama dengan 8. Yang ini pindah ruas jadi minus 2,4. Nah, hasilnya 2 mili kali RC sama dengan 5,6. 5,6 RC sama dengan 5,6 bagi 2 mili. 2 mili sama dengan 10 pangkat minus 3. Berarti hasil akhirnya adalah 2,8 kali 10 pangkat 3 ohm. Atau sama dengan 2,8 kilo ohm. Nah, ini hasil untuk RC. Hasil untuk RC-nya. RC. Oke. Sekarang kita cari RC-nya ketemu, berarti R1-nya. Kita cari R1-nya. Nah, R1. Ini R1 ada di sini ya. Ini R1. Perlu kita ingat, ini kaki basis, ini kaki kolektor, ini emitor. Jadi nanti akan mencari tegangan pada kaki basis, ada hubungannya dengan itu nanti ya penyelesaiannya ya. Oke, untuk mencari R1, bagaimana caranya? Oke, R1 ini nanti kalau kita, ini kan tegangan ya, variabelnya banyak yang tegangan semua. Jadi kita cari dulu nanti yang ada tegangan yang ada hubungannya dengan R1 atau yang berhubungan langsung dengan R1, yaitu biasanya karena ini voltage divider maka ada ETH, atau kalau di sini itu sama dengan VB. Nah, yang tegangan lain atau variabel lain yang berhubungan dengan VB itu salah satunya adalah VBE. Ini
penulisan tegangan dengan standar double subscript ya. VBE itu sama dengan VB dikurangi VE. Jadi seperti itu. Nah, VBE sudah pasti nilainya ya. Sudah pasti nilainya berapa? 0,7. Oke. VBE. Nah, ETH kan sama dengan VB nanti ya. ETH sama dengan VB ini. ETH sama dengan VB. Karena rumus R1 itu berada pada rumus ETH nanti, yaitu pembagi tegangan kan ya. R2 kali VCC per R1 plus R2. Nah, akan kita manfaatkan dari situ. Tetapi sebelum langsung ke situ, kita cari besarnya VB, yaitu sama dengan ETH. Kita cari VB ini ya. VBE 0,7 sama dengan VB belum diketahui minus VE juga belum diketahui. Coba kita lihat VE, bisa dicari nggak dari informasi ini semua? Bisa dicari nggak VE? Untuk mencari VE itu bisa kita gunakan. Di sini kan ada arus ya, IE. Nah, sedangkan IE itu kan ekivalen dengan IC atau ICQ. Nah, bisa kita manfaatkan itu ICQ-nya. VE sama dengan IC atau ICQ dikali dengan RE. ICQ-nya berapa tadi? 2 mili. 2 kali 10 pangkat minus 3 boleh. Dikali dengan RE-nya 1,2 kali 10 pangkat 3. Coret, coret. Nah, berarti VE sama dengan, kita tulis di sini, VE sama dengan 2,4 volt. Nah, ini ketemu. Kita pelan-pelan ke sini. Nah, ini kan yang kita cari VB. VB bisa dicari menggunakan rumus ETH karena ini voltage divider. Oke. Selanjutnya saya turunkan dari sini ya. Maka VB sama dengan VBE plus VE. Ya enggak, ini pindah ruas ke sini. Mau dibolak-balik ruas kanan ruas kiri enggak apa-apa, nanti hasilnya sama. Anda coba nanti. Sama dengan VBE-nya 0,7 ditambah dengan VE ini 2,4. 2,4 volt. Hasilnya sama dengan 3,1. 3,1 volt. Oke, VB sudah ketemu. Tujuan kita adalah mencari R1, bukan VB. R1. Nah, R1, apa hubungan R1 dengan rumus VB atau ETH? Dia adalah hubungannya rumus pembagi tegangan. Oke, kita tulis. VB sama dengan ETH sama dengan R2 kali VCC, saya tulis, per R1 plus R2. Oke, langsung kita tulis nilainya R2 sama dengan 18K, VCC-nya 18 per, mohon maaf ini seharusnya nilai VB-nya saya tulis ya. Nilai VB-nya saya tulis. Nah, saya kasih panah gini aja. VB-nya tadi 3,1. 3,1 sama dengan 18K per 18K kali 18 per R1 plus R2-nya 18K. Oke. Kita ke bawah sini. Berarti ini boleh pindah ruas yang bawah ini ya. Yang bawah itu boleh pindah ruas. Jadi 3,1 dalam kurung kali R1 plus 18 kilo sama dengan 18K kali 18. Nanti dari sini R1-nya bisa dicari. Jadi hasilnya ini perlu saya kasih garis. Semoga saja cukup.
3,1 kali R1 kali, nggak cukup kayaknya, 3,1 kali R1 plus 3,1 kali 18K, langsung saja ya. Ini saya jumlahkan langsung biar nggak menghabiskan space. Ini dikali hasilnya 55,8K. 55,8 kilo. Ini langsung ya, 3,1 R1 ditambah dengan 3,1 kali 18K, hasilnya 55,8K. Sama dengan 18K kali 18, hasilnya 324K. 324K. Nah, berarti ini saya pindah ruas ya, menjadi minus 3,1 R1 sama dengan 324K dikurangi 55,8K. Maka 3,1 R1 sama dengan di situ 268,2. 268,2 kilo. Berarti R1-nya bisa dicari di sini. R1 sama dengan 268,2K per 3,1K. Berarti R1 sama dengan 86,5. 86,5 kilo ohm. Nah, jadi sudah ketemu. Sudah ketemu untuk R1-nya. Nah, R1-nya sudah ketemu dan RC-nya juga sudah ketemu. Selanjutnya, ini kan nilai 86, berapa ini? 5K. Itu kan koma 5 kan nggak ada tuh. Nah, terus untuk nilai RC-nya tadi berapa? RC-nya 2,8K. Nah, bisa kita cari nilai yang mendekati di pasaran. Bisa kita cari nilai yang mendekati di pasaran. Nah, nanti bisa Anda cari berapa sih yang mendekati nilai 86,5 dan 2,8K ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk step by stepnya tidak harus sama dengan yang ada di buku, tetapi hasil akhirnya harus sama atau mendekati. Beda koma mungkin ya, beda koma saja. Jadi seperti itu, nggak ada pakem khusus atau nggak ada urutan khusus untuk penyelesaian design operation. Soal-soal pada design operation ini. Ini sesuai dengan kreativitas Anda, tergantung dimulai dari mana. Yang penting apa yang diketahui dalam soal itu apa yang diketahui dalam soal itu bisa mencari apa yang ditanyakan di situ. Umpamanya contohnya dengan diketahuinya ICQ, VCEQ dan RE terus VCC, maka kita bisa memanfaatkan rumus VCEQ. Seperti yang pertama kali untuk mencari RC ini. Nah, VCEQ sudah ada, VCC juga sudah ada, ICQ sudah ada, RE sudah ada, tinggal RC saja maka bisa kita cari. Itu tergantung kreativitas Anda seperti apa. Jadi seperti itu, nggak ada cara pakemnya, urutannya nggak ada. Tergantung apa yang diketahui dalam soal, seperti itu. Nah, untuk jawaban dari buku seperti ini. Yang dicari itu R1-nya dulu, ini R1-nya dicari. Jadi urutannya dengan variabel yang diketahui ini dan yang ada dalam gambar ini, kita cari VE-nya, nilai VE-nya berapa. Sama seperti yang kita gunakan tadi. Terus kita gunakan rumus VB sama dengan VBE plus VE tadi. Nah, hampir sama ya. Kita gunakan VB ini atau ETH ini. ETH sama dengan VB sama dengan ini. Terus kita masukkan nilainya dan akhirnya ketemu R1-nya 86,52. Hampir sama ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk RC ini agak berbeda nanti. Di situ dia RC memanfaatkan rumus RC sama dengan VRC per IC. VRC per IC dan VRC itu sama dengan VCC minus VC. Boleh seperti ini, boleh. Ini tergantung kreativitas Anda. RC. Nah, menggunakan rumus ini
Terus yang kedua adalah menurunkan dari rumus VCE ini. VCE sama dengan aslinya kan VC minus VE kan. Aslinya rumus ini kan VCE sama dengan VC minus VE. Terus dicari VC-nya maka jadi VC sama dengan VCE plus VE. Jadi seperti ini. Menjumlahkan terus ketemu VC-nya terus dimasukkan rumus yang atas ini. Jadi dari sini. Nah, dimasukkan rumus 18 minus 12,4 dari sini 12,4 per 2 mA akhirnya ketemu ini. Boleh seperti itu. Nah, ini tambahan. The nearest standard commercial value to R1 are 82 kilo dan 91 kilo. Adanya di antara itu. However, using the series combination of standard value of 82K ditambah dengan 4K7 atau 4,7 kilo, hasilnya 86,7, mendekati ya 86,5 dengan 86,7. Would result in a value very close to the design level. Jadi akan menghasilkan ICQ dan VCQ yang mendekati dengan nilai yang ada di sini. Bedanya cuma 0, sekian saja. Dari 86,5 menjadi 86,7. Jadi masih di bawah 1% kan ya. Jadi itu sangat-sangat dekat sekali, nggak ada masalah. Kita sesuaikan yang ada di pasaran, cari yang paling mendekati. Kalau di sini untuk mencari 86,5 kita gunakan resistor yang di seri 82K plus 4K7. Ini sangat umum di pasaran, bisa digunakan. Hasilnya akan sangat mendekati. Oke, untuk selanjutnya akan kita bahas contoh 4.23 pada video selanjutnya. Terima kasih banyak.